Shalom sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari, saya percaya bahwa Allah kita yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi kita, menyertai kita, melindungi dan memberkati kita. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita pengharapan tidak mengecewakan. Kita akan baca dari Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya, yang berharap akan pertolongan Tuhan, ayat dalam Roma 5, ayat 5 ini memiliki pesan yang sangat kuat dan sangat relevan dengan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita akan melihat melalui pembahasan dari ayat ini. Yang pertama, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dikatakan tadi dalam Roma 5 ayat 5 bagian awal, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pengharapan yang bersumber dari iman kepada Tuhan. Sangat berbeda dengan pengharapan manusiawi yang seringkali penuh ketidakpastian. Pengharapan dalam Tuhan memiliki dasar yang kokoh. Pengharapan ini tidak pernah mengecewakan karena dijamin oleh kasih Allah dan karya Roh Kudus bagi orang percaya. Ayat ini menguatkan keyakinan, kepercayaan bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan dapat diandalkan. Meskipun seringkali cara dan waktunya Tuhan melampaui pemahaman manusia. Dari ayat ini kita memahami bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, itu pasti tidak mengecewakan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Dia punya banyak cara untuk memenuhi segala pengharapan orang-orang percaya yang disandarkan kepada Tuhan. Kita hanya perlu bersabar menantikan waktunya Tuhan untuk menolong kita, untuk memenuhi segala apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Jadi perlu kesabaran dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan, memberikan segala apa yang kita harapkan kepadanya. Dan perlu kita memahami di sini bahwa pengharapan itu terbentuk dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Jadi pengharapan yang tidak mengecewakan itu terbentuk dari proses yang dihadapi orang percaya melalui kesengsaraan yang terjadi, melalui proses-proses kehidupan yang berat yang terjadi. Tetapi orang percaya itu tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru dalam proses kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekun terus kepada Tuhan, tekun bersekutu dengan Tuhan, tekun menjalani proses yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji dari segala macam godaan yang berusaha mengalihkan dia, yang berusaha untuk membawa dia keluar dari apa yang direncanakan Tuhan, dari setiap proses yang Tuhan izinkan. Tetap menjalaninya, tetap melakukannya, dan tidak tergoda dengan segala hasutan, tidak tergoda
dengan segala perkataan-perkataan manis yang diberikan oleh manusia, tetapi tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setelah tahan uji maka timbullah pengharapan. Pengharapan itu semakin besar dan semakin yakin, dan dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di sini kita perlu memahami bahwa pengharapan kita itu kita taruh bukan pada manusia. Pengharapan itu kita taruh bukan pada proses yang kita jalani, tetapi pengharapan kita itu kita taruh kepada Tuhan yang mengizinkan kita ada dalam proses itu. Karena kita memiliki keyakinan sekalipun kita diproses Tuhan, selama itu Tuhan izinkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama proses itu daripada Tuhan dan kita berada dalam proses itu, kita menjalaninya, kita yakin dan percaya pada waktunya nanti kita akan keluar dari proses itu. Dan kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup untuk membawa kita keluar dari setiap proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Allah itu sangat mengasihi kita semuanya. Yang kedua, kasih Allah yang dicurahkan. Kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat lanjutan dari Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, itu tadi yang pertama. Bagian yang kedua, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Di sini jelas dikatakan bahwa kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita itu ketika kita percaya kepada Tuhan, Allah menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati kita ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kita dari jauh, tetapi Tuhan hadir secara intim dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita ketika kita percaya kepadanya. Dan kasih ini adalah tanda penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dalam setiap situasi sulit, setiap proses yang kita jalani, setiap masalah yang terjadi, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita, dan selalu ada kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya yang berharap akan pertolongan Tuhan, ini memberikan kekuatan untuk terus menantikan Tuhan dengan sabar dan yakin bahwa Dia mengasihi orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna bagi setiap orang-orang yang percaya. Nah, di sini kita harus terus memahami bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan itu karena ada kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi di dalam hati kita ini ada kasih Allah dan ada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja menyatakan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau di dalam diri kita ada kasih Allah, ada Roh Kudus, saya mau berkata kepada kita, Tuhan bukan tidak tahu kita sedang ada dalam proses. Tuhan bukan tidak tahu kita sedang menjerit kepadanya. Tuhan bukan tidak tahu bahwa kita sedang ada dalam masalah yang besar mungkin yang kita hadapi saat ini. Tuhan juga bukan tidak tahu kita sedang tergeletak di tempat tidur kita dalam keadaan sakit. Dia sangat tahu. Dan saya mau berkata kepada kita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakit kita,
Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti menuntun kita keluar dari setiap proses-proses itu dengan segala kemenangan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Bagian yang terakhir, yang ketiga dari ayat yang kita baca tadi dalam Roma pasal 5 ayat 5, Roh Kudus sebagai jaminan. Dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus adalah bukti kehadiran Allah di dalam hati orang percaya. Kehadiran Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan keyakinan bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika keadaan tampaknya sulit, bahkan ketika kita dalam proses Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada masalah demi masalah, dan ketika kita diperhadapkan kepada sakit penyakit dalam tubuh kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dalam setiap pengharapan itu, orang percaya dapat merasakan kedamaian karena mereka tahu bahwa ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah tanda bahwa kasih Allah, pribadi Allah ada tinggal dengan nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Kita tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Jadi pengharapan kita tidak mengecewakan, karena di dalam hati kita ada kasih Allah dan ada Roh Kudus. Kasih Allah itu dikerjakan dengan sempurna oleh Roh Kudus. Keberadaan Roh Kudus dalam diri kita karena Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian menghadapi proses itu. Allah tidak membiarkan kita sendirian menghadapi masalah, kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian di dalam tempat tidur kita ketika kita saat ini sedang dalam keadaan sakit dan menantikan mujizat daripada Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Bagian kita tetap berharap pada Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan, jalan keluar, kesembuhan bagi kita semuanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan bisa lakukan bagi kita. Karena dalam diri kita ada kasih Allah. Dan ada Roh Kudus berdiam dan bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Percayalah. Tuhan pasti tolong, sembuhkan, dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dari Roma 5 ayat 5. Pengharapan kami tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kami. Terima kasih Bapa buat renungan ini. Engkau menguatkan kami semuanya. Dan biar Engkau menjamah kami semuanya. Kami yang sedang dalam proses. Kami yang diperhadapkan kepada masalah, kesulitan demi kesulitan. Kami yang sedang sakit dan menantikan mujizat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan bekerja dalam hidup kami. Berikan bagi kami jalan keluar, pertolongan. Dan juga kesembuhan dan berkat-berkat-Mu bagi kami semuanya. Bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya mujizat masih ada bagi kami semuanya. Pertolongan ada bagi kami. Jalan keluar ada bagi kami. Dan Engkau sedang menuntun kami keluar dari setiap proses kehidupan kami. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berkemenangan, dan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami yang sakit, tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur, menjamah, melenyapkan segala penyakit kami, dan menyembuhkan kami, membuat tubuh kami sehat, dan kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.